Teman-teman semua, selamat pagi. Ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan kita tentang predestiny. Ya, yang tadi bahasa Indonesianya adalah katanya tadi predestinasi. Ya, ini akan jadi sebuah perjalanan yang amat panjang, teman-teman, menuju tujuan dari destinasi itu sendiri, gitu. Sebelumnya disclaimer dulu ya, saya di sini nggak bermaksud membawa kita semua untuk meninggalkan agama dan keimanan atau kepercayaan kita, enggak. Ini semua kembali ke Anda masing-masing ya, teman-teman ya. Tapi saya mencoba mengajak kita semua ini agar kita tidak beragama dan beriman itu secara buta, blind faith kalau bahasa Inggrisnya. Karena kalau iman buta, akal mati, repot, teman-teman. Kan kita kan selalu berkoar-koar agama itu tidak bertentangan kok dengan sains, ya. Lah ini saatnya kita membuktikan gitu loh, bahwa agama dan sains itu sebenarnya bisa berdampingan, tidak terpisah sebenarnya. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan agama dan sains itu adalah dua entitas yang terpisah, dua entitas yang berbeda, ya sudah, biarin aja. Karena sesungguhnya agama dan sains, agama dan logika, akal itu sebenarnya adalah satu paket. Jadi jangan diartikan agama itu sebagai sesuatu yang boleh kita tafsir sebagai hal yang emosional aja. Ya jangan dong. Ya jangan. Itu tidak boleh, teman-teman. Sangat-sangat tidak boleh. Karena di dalam agama itu ada ajaran untuk kita bernalar. Bernalar dan berlogika yang sehat. Makanya kan tadi saya ajak Anda untuk bertanya kepada yang punya kita gitu loh, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, atau pertanyaan yang kemarin rame pas acara aksi kabur aja dulu kan. Ya Allah, kenapa aku terlahir sebagai warga negara Indonesia? Kenapa aku ditakdirkan jadi warga negara Indonesia? Kenapa aku diciptakan sebagai warga negara Indonesia gitu loh. Padahal aku pengen dilahirkan, diciptakan sebagai warga negara Brunei, warga negara Malaysia, warga negara Amerika Serikat, warga negara British, dan sebagainya. Ini kan sebuah pertanyaan yang wajar dong dikemukakan. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Kenapa tubuh kita dirancang untuk sesehat-sehatnya kita pada waktunya pasti akan sakit? Kenapa sih kita hidup di dunia ini cuma sebentar? Kenapa ada orang meninggal masih di bawah 60 tahun? Bahkan ada bayi yang baru lahir gak berapa lama meninggal. Kenapa sih ada orang yang meninggal usia masih belasan tahun atau mungkin di usia dini meninggalnya? Ada yang puluhan tapi di bawah 60 tahun. Kenapa sih ada orang meninggal 60, 70 tahun, 80, 90, bahkan cepek 100 tahun ya, atau 110 tahun? Kenapa sih orang bisa hidup sampai usia cepek 110 dan seterusnya? Kenapa makin kesini satu persatu
ada yang mulai melemah gitu. Pendengarannya makin melemah atau penglihatannya pendengarannya makin melemah atau apa gitu. Dan seterusnya. Itu. Kalau kita rujuk kepada kitab suci agama masing-masing, apakah ketemu? Ketemu, belum tentu ketemu. Kalaupun ketemu, belum tentu kita puas. Lalu kita mesti merujuk kemana lagi? Ke buku-buku sains, ke karya-karya sains, ke observasi, ke penelitian, ya, ke jurnal-jurnal akademik, ya, academic journals, misalkan. Nah, pertanyaannya, kalau emangnya ketemu itu jawabannya? Kalau ketemu, emangnya kita puas? Nah, itu. Nah, di sini saya mengajak saya dan teman-teman semua untuk melakukan sebuah perjalanan panjang, long quest, long journey, long exploration, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya, Anda ajukan dalam hidup ini, baik itu secara tersurat maupun tersirat, baik itu secara terucap maupun terekam dalam perasaan, terekam juga dalam pikiran, ya. Pertanyaan-pertanyaan, questions of questions, questions and questions, ya, yang kita sangat demand jawaban dari yang memberi kita pertanyaan itu. Nah, itu teman-teman, makanya kenapa saya ajak untuk melakukan sebuah perjalanan panjang ini. Ini perjalanan akan memakan waktu yang sangat-sangat panjang. Bahkan setelah kita meninggal pun perjalanan ini masih lanjut. Dan akan ada pertanyaan, kenapa sih kita diciptakan, ditakdirkan untuk mati, meninggal. Dan kenapa akan ada afterlife atau mungkin afterlife? Kenapa sih ada orang yang percaya akan afterlife? Kenapa ada orang yang tidak percaya akan adanya afterlife? Kehidupan setelah dunia maksudnya. Nah, ini teman-teman akan menjadi sebuah perjalanan yang amat panjang, yang tentu membutuhkan 1, kuat mental, 2, kuat pikiran, 3, kuat perasaan, 4, kesabaran untuk mendapat jawaban dari itu semua, dari yang memberikan kita pertanyaan demi pertanyaan seperti tadi. Gitu. Termasuk pertanyaan, ya Allah, kenapa sih aku dihadirkan? Atau contoh pertanyaannya seperti yang sering saya ajukan, ya Allah, kenapa aku ini dihadirkan sebagai orang Indonesia, orang tua orang Indonesia, orang tua keluarga kelas menengah, yang hidupnya pas-pasan, yang tidak kaya, bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan miliarder, bukan elit politik, bukan elit bisnis, bukan tokoh masyarakat dan seterusnya. Bukan tokoh masyarakat. Padahal aku ingin loh dilahirkan, aku ingin hidup, ya, sebagai anak bangsawan, anak kerajaan, anak raja, anak sultan, anak kaisar,
kaisar, anak miliarder, triliuner, kuadriliuner, yang banyak hartanya, banyak ininya, tambangnya, uangnya triliunan, bukan lagi miliaran, triliunan dan sebagainya. Itu yang sering saya ajukan. Is it fine? Fine. Kita jangan terpengaruh oleh. Nah, di sini teman-teman, kita lepas dulu dogma kita. Kita lepas dulu doktrin kita. Sebab kalau kita tetap bertahan dalam dogma dan doktrin buta, nggak akan maju. Tidak akan maju gitu. Ada kalanya kita gunakan dogma, doktrin yang kita anut dari sumber dari keimanan dan kepercayaan kita. Ada kalanya juga kita melepas itu. Jadi jangan dikira hidup hanya hitam dan putih, teman-teman. Hidup itu tidak hanya sekedar hitam dan putih. Tapi hidup itu ada berbagai warna yang menemani hidup kita. Kalau kita sudah mengenal hidup itu apa, percayalah hidup itu tidak seperti hanya hitam dan putih saja. Selamat menikmati perjalanan panjang. Enjoy the quest, enjoy the journey, dan sampai bertemu kembali.